Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Malam hari ini kita berjumpa kembali, masuk pada minggu yang baru, bulan November ya. Ini minggu ke-3. Nah, Bapak Saudara, kita puji Tuhan, kita bisa masih melewati hari lepas hari, walaupun masih tinggal di rumah acaranya, tapi kita bersyukur anugerah Tuhan ya. Ini merupakan kesempatan kalau kita masih diberi kekuatan dan kesehatan semuanya. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran tentang masalah Tritunggal, Saudara ya. Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang Tritunggal tersebut. Nah, banyak hal yang sudah kita bahas ya tentang Tritunggal. Bagaimana konsep daripada Tritunggal, apa yang kita bahas, ini ternyata berbeda dengan apa yang sering kita dengar, bahwa Allah itu hanya satu. Ternyata Allah kita itu jamak, ya, ada Bapa, ada Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus. Jadi ketika mereka menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, mereka bermusyawarah, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah, ini bentuk plural daripada atau bentuk jamak daripada Allah. Allah sendiri itu adalah nama keluarga ya, yang disebut Elohim. Nah, Allahnya sendiri, Bapa itu adalah Eloah. Kalau Yesus adalah Yehova atau Yahweh, nah Roh Kudus adalah Ruach HaKodes. Mereka selalu bekerja bersama-sama. Kesatuan, kesehatian, satu tujuan, satu tekad, itulah yang disebut esanya. Ya, keesaan itu adalah satu kesatuan. Ya, bukan berarti Allahnya satu, bukan. Ya, Allahnya jamak, ada Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nah, saudara, sekarang ayat-ayat yang kemarin sudah mendasari bahwa ternyata ada Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Sekarang kita akan melihat ya tentang Tritunggal ya menurut apa yang dilihat ya, melihat Allah. Allah Bapa, saudara, khususnya ini tak pernah atau tak dapat dilihat oleh siapapun sebelum masa perjanjian baru. Ya, ini catatannya. Tapi setelah Roh Kudus mengkuduskan orang-orang percaya, Ia membuat mata roh kita mampu untuk memandang kemuliaan Allah. Ya. Nah, saudara, sekali lagi saya baca ini ya. Allah Bapa tak pernah dapat dilihat oleh siapapun sebelum masa perjanjian baru. Setelah Roh Kudus menguduskan orang-orang percaya, ya, Ia membuat mata roh kita mampu untuk memandang kemuliaan Allah tersebut. Nah, saudara, jadi sekarang perhatikan, kenapa Allah itu nggak bisa dilihat, khususnya Bapak ya. Kenapa tidak bisa dilihat oleh siapapun juga masa perjanjian baru? Karena, saudara, Allah Bapa itu adalah Allah yang tempatnya disebut tempat yang terang tak terhampiri dulu. Ya, terang tak terhampiri. Itu istilah teologi ya, bahkan di Alkitab juga ada sih, ya. Terang tak terhampiri. Artinya apa? Ya, tempatnya sangat ya, dan sulit untuk dijangkau. Kedua, hakikat Allah itu adalah kudus. Ketika manusia sudah tercemar, jatuh ke dalam dosa, Alkitab mengatakan yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Nah, dosa menutup mata roh manusia, sehingga manusia ini tak bisa melihat Allah. Nggak bisa melihat Allah lagi. Tapi ketika manusia itu ditebus oleh Tuhan Yesus, yang disebut masa perjanjian baru, Tuhan Yesus mengkuduskan orang-orang percaya tersebut. Nah, orang-orang percaya ini sekarang boleh dan bisa atau mampu untuk melihat Allah. Ya, nah, saudara,
Sekarang kita lihat dulu ya, bagaimana ini. Yesus turun ke dunia untuk memperkenalkan Allah Bapa kepada manusia. Atau memanifestasikan kepribadian Bapa, nama Bapa di depan manusia. Jadi tugas Tuhan Yesus ketika turun ke dunia, sekarang kita perhatikan ya, Tuhan Yesus turun untuk kepada manusia untuk apa? Memanifestasikan. Anda ngerti kata memanifestasikan ya? Apa yang dimanifestasikan? Yakni kepribadian Bapa, nama Bapa dan nama Bapa di depan manusia. Mari kita lihat ayat ini ya. Lihat dulu Kejadian 33 ayat 20. Lagi firman-Nya. Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Wow, saudara, ayat ini luar biasa ya. Dalam masa perjanjian lama, orang-orang Israel ini diberitahu kepada Musa. Musa ini menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa itu. Dia mengatakan begini ya, engkau tidak akan dapat memandang wajahku sebab tidak ada seorang yang memandang wajahku akan hidup. Karena apa? Kedahsyatan daripada Allah ketika turun ke bumi kala itu. Kalau Anda membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, ketika Tuhan hadir, itu gunungnya menyala. Karena kehadiran Tuhan itu janjian sama Musa, itu di Gunung Sinai. Jadi gunungnya itu menyala, ya, seperti bara seperti itu. Nah, binatang-binatang semuanya turun semuanya karena panas sudah, ya. Nah, mereka nggak berani mendekat kebakaran. Hanya orang yang dipilih, yaitu Musa, yang boleh naik masuk ke dalam hadirat Allah di dalam Gunung Sinai itu. Bahkan Musa selama 40 hari ada di atas gunung yang menyala itu, dia tidak gosong loh. Ya, dia pulang balik berapa kali dia bisa, ya. Nah, saudara, tapi untuk orang Israel kala itu, ya, Tuhan berkata bahwa engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, termasuk binatang-binatang. Ya, nah, saudara, kekudusan Allah yang luar biasa seperti itu yang membuat sulit untuk dijangkau oleh manusia yang kala itu belum ditebus, belum dikuduskan, dan masih dalam keadaan masih berdosa. Ya, jadi yang membedakan antara orang perjanjian baru dan orang perjanjian lama. Orang perjanjian lama itu andalannya adalah darah binatang, betul? Jadi kalau mereka salah, mereka melakukan kejahatan, 1 tahun sekali mereka datang ke bait suci, mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu, tergantung dosanya. Ya, semakin banyak dosanya, persembahannya harus. Dalamnya bukan darah binatang. Jaminannya sekarang adalah darah Tuhan Yesus. Dan darah Tuhan Yesus itulah yang menyucikan manusia. Ya, menguduskan dan menyucikan manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau ditebus oleh darahnya itu. Darah binatang nggak bisa. Darah binatang hanya sanggup sampai pada batasan menutup. Ya, menutup. Kalau tutupnya dibuka, masih ada barangnya. Amin. Tapi darah Yesus menghapus. Walaupun tidak ditutup, hilang lenyap semuanya. Jadi ini perbedaan antara orang perjanjian lama dan orang-orang perjanjian baru yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Paham ya? Jadi kalau tadi dikatakan, sebelum penebusan, nggak ada satu orang pun yang pernah atau bisa, sanggup atau tahan memandang Allah. Alasannya ini satu, ya, dosa, ya, dosa. Nah, karena berdosa, dia harus tersingkir. Ya, tapi setelah ditebus, ada kesempatan asal mereka mau bertumbuh
dari tingkat kekudusan kepada kekudusan yang berikutnya. Sampai nanti mata hatinya dan mata rohnya terbuka. Ketika orang mata rohnya terbuka, biasanya mereka bisa melihat perkara-perkara di alam roh. Lalu bisa mendeteksi materi-materi juga yang ada di alam roh. Amin. Yang ada di alam roh. Nah, saudara, sekarang kita melihat ya, apa saja yang di alam roh? Macam-macam. Ada malaikat, ya, ada setan juga, walaupun daerahnya daerah roh yang gelap. Tapi itu roh juga, saudara. Ya, benda-benda yang lainnya di alam roh banyak juga. Termasuk Allah itu kan roh, betul? Ya, Allah itu roh juga. Nah, mata roh yang terbuka, yang telah diterangi dan terbuka, sanggup untuk melihat melihat Allah. Saudara, sebelum manusia ini bertumbuh, lalu memiliki karunia atau potensi untuk melihat secara pribadi, personal, tentang Tuhan ini secara roh seperti itu, Tuhan Yesus datang ke dunia. Misinya adalah selain menyelamatkan manusia, dia juga punya misi dua lagi. Ya. Apa itu, saudara? Memanifestasikan pribadinya Allah Bapa dan memanifestasikan namanya Allah Bapa. Jadi tugas Yesus itu kadang-kadang secara umum hanya dikenal dan diketahui oleh orang banyak. Bahwa Yesus datang menebus dan menyelamatkan manusia. Titik. Enggak, saudara. Kalau Anda pelajari di dalam Alkitab, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, sebenarnya Anda mulai ya nangkep sebenarnya. Kenapa sedikit-sedikit dia hubungkan hasil pekerjaannya, ini adalah hasil kolaborasi antara dia dengan Bapaknya. Kenapa dia lakukan seperti itu? Kenapa enggak dibilang, ya sudah, aku kan sudah melakukannya, terima aja ya. Tapi dia selalu bilang, kalau kamu boleh melihat dan merasakan semua mujizat yang aku lakukan ini karena Bapakku yang di surga. Ya, aku melihat dia menyembuhkan, lalu aku menyembuhkannya juga. Nah, saudara, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini untuk merangsang ya orang-orang yang telah melihat Yesus kala itu supaya berpikir, di balik Yesus itu ada satu pribadi lain yang memang membackup Yesus selama ada di dalam dunia ini. Yaitu siapa? Bapaknya. Ya, Bapaknya. Jadi dia selalu kaitkan dirinya dengan Bapak. Ya, apapun yang dilakukan Yesus, selalu dia bilang, ada Bapak, ada Bapak, ada Bapak. Ada Bapak, ada Bapak, ada Bapak. Ya, coba lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 ya. Ini ayat sebelumnya, nanti kita lanjut lagi ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, kenapa Yesus yang melakukannya? Yang menyatakan tentang Bapa itu kepada manusia. Karena hanya dia yang pernah melihat Bapa. Dia yang pernah ada di tempat itu. Bahkan bukan sekedar ada di sekitarnya. Tadi dikatakan bahwa dia adalah anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Anda ngerti maksudnya, saudara ya? Di pangku Bapa itu adalah tempat yang paling dekat dengan Bapa. Amin. Kalau masih di sebelah kanannya atau di belakangnya, itu kurang dekat, saudara. Tapi kalau di pangku dengan Bapa, ya, nah itu sangat dekat sekali. Coba sekarang ya, kalau Anda, Bapak Ibu Saudara punya anak, lalu anak itu Anda pangku gitu ya. Si anak itu kan dia boleh menatap wajah Anda ya, mengenali tangan Anda, mengenali wajah Anda, mengenali semuanya. Lebih dekat. Ya. Nah, Yesus dulu waktu masih ada di alam roh, dia duduknya selalu dipangku oleh Bapaknya. Ya. Nah, sekarang
Dia yang kenal betul tentang Bapa ini, ketika dia turun ke dunia, dia memperkenalkan Bapa ini kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semuanya, kepada manusia, ya, secara literal pada waktu itu. Artinya apa? Kalau ada orang yang sudah kenal, sudah paham, sudah mengerti dengan jelas, ya, lalu ngomong tentang apa yang dia ketahui itu, harusnya kita yang mendapatkan informasinya, kita nggak meragukan, bukan? Walaupun kita tidak melihat aslinya. Nah, Tuhan Yesus cerita, kalau ada orang nanya nih, Bapak itu seperti apa sih? Gitu ya. Itu sebenarnya jawabannya, kita sebagai orang perjanjian baru bisa mengenal, mengerti seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, Saudara, ayat berikutnya dulu kita baca. Ada tertulis ya, Yohanes pasal 45 sampai 46 ya. Nah, Yohanes 6 ini maksudnya, kurang 6-nya. Yohanes 6 ayat 45 sampai ayat 46. Ada tertulis dalam kitab-kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Ya. Jadi Tuhan Yesus meyakinkan, nggak ada orang yang melihat Bapa, kecuali dia yang pernah datang dari Bapa. Amin. Yesus dari mana? Yesus dari Bapa. Makanya dia bisa cerita tentang Bapa itu kepada manusia. Nah, Saudara, sekarang 1 Yohanes 4 ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Walaupun nggak ada orang yang bisa melihat Allah. Tapi Allah itu ada di dalam kita. Ketika orang menerima Tuhan Yesus, masuk dalam hatinya, lalu orang itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri berkata, kami, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus ada di dalam kamu. Amin. Nah, Bapa itu ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah, memang secara fisik, ya, Tuhan Yesus dan Bapa itu ada di sana. Tapi kehadirannya, dia selalu bisa menyatakan, bermanifestasi di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Nah, pribadi yang ada di bumi saat ini adalah Roh Kudus. Itu adalah apa yang diusulkan oleh Tuhan Yesus ketika dia sebelum naik ke surga. Dia berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah, jangan sedih. Sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian. Aku akan pergi kepada Bapa. Bapa, yakni penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Jadi ketika Yesus naik ke surga, kumpul lagi dengan Bapaknya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Roh Kudusnya sekarang ada di bumi. Sampai kapan Roh Kudus ada di bumi? Sampai hari penyelamatan, sampai hari kiamat. Ketika sangkakala Allah nanti dibunyikan, kalau bunyi sangkakala, ya, diangkat, ya. Nah, nggak peduli ada orang kampung, jadi angkat juga, ya. Nah, waktu rapture terjadi, kubur-kubur orang percaya dibangkitkan semuanya. Nah, disitulah Roh Kudus ikut terangkat. Bumi nggak ada lagi Roh Kudus. Ya, itu gambarannya dalam 5 darah anak bodoh dan 5 darah anak bijaksana itu. Mereka tidak bisa membeli minyak lagi. Minyak itu adalah Roh Kudus. Kenapa? Itu batas akhir. Roh Kudus dan orang-orang kudus disingkirkan atau diangkat. Karena apa? Kalau tidak diangkat Roh Kudus dan orang-orang kudus, antikris nggak bisa muncul.
selama ini ya, karena masih ada orang-orang kudus dan Roh Kudus, makanya antikris nggak bisa muncul dulu. Jadi nanti munculnya kalau Roh Kudus sudah diangkat dan orang-orang kudus juga rapture, nah antikris baru bisa nih menunjuk gigi, ya, dia memerintah atau duduk di bait suci di Yerusalem sana nanti. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya bahwa ya kita tahu ya tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita ya. Jadi dia ada di dalam kita, manifestnya, ya, atau kehadirannya ada di dalam kita ini. Nah, 1 Timotius 6 ayat 16, Paulus berkata, 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah, ini istilah ternyata dipakai atau istilah ini muncul ya. Paulus yang ngomong ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan di sini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun pernah melihat dia. Nah, ada orang bilang, itu bukan berarti Allah Bapa, itu bisa Tuhan Yesus. Enggak, saudara. Ya, sekarang perhatikan. Paulus ini menulis, mencatat ayat ini, dia memberikan alasan dulu. Ya, bahwa tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Siapa itu Allah? Yaitu satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Siapa yang duduk di tempat terang tak terhampiri? Si Bapa. Amin. Nah, saudara, yang kedua, siapa yang tidak pernah takluk kepada maut? Hanya Bapa. Hanya Bapa. Tuhan Yesus pernah takluk nggak kepada maut? Pernah. Tuhan Yesus pernah mati selama 3 hari. Mati 3 hari itu artinya takluk kepada maut. Jadi kalau ada penjelasan di sini, tidak pernah takluk kepada maut, dan itu adalah satu-satunya, pasti ayat ini menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Allah Bapa. Amin. Ya. Mulai terbuka ya. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa karena tempatnya tadi loh. Terang yang tak terhampiri tersebut. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama pernah ya suatu kali tua-tua itu melihat ya, kalaupun dikatakan tua-tua Israel pernah melihat Allah. Pasti ya, ia menyamarkan wajahnya hingga tidak terlihat dengan jelas. Anda lihat dalam Keluaran pasal 24 ayat yang ke-10. Keluaran 24 ayat yang ke-10. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu, buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Jadi satu kali tua-tua Israel ini, yaitu wakilnya Musa sebenarnya, tua-tua Israel itu, katanya melihat Allah. Kakinya berjejak pada suatu, yaitu buatan tangannya, seperti lantai batu yang cerah sekali, ya, seperti langit yang cerah, batu nilam yang cerah itu. Sebenarnya siapa yang dilihat oleh tua-tua kala itu? Ya, apakah itu dia melihat Allah bener, Allah Bapa beneran, atau pribadi yang lain? Dan toh kalau tua-tua itu melihat, pasti tidak jelas. Kadang-kadang kalau Allah menampakkan kepada selain Musa pada waktu itu, ya, hanya Musa yang melihat wajah, ya,
Itu waktu menengahi pertengkaran antara Harun, Miriam, dan Musa. Allah berkata, ya, kamu nabi, kamu juga nabi. Tapi Musa itu, ya, dia mendengar dari aku dan berhadapan muka dengan aku. Itu Allah yang mengatakan, atau Tuhan Yesus yang mengatakannya, ya. Nah, kepada Musa, Harun, dan Miriam, dan itu boleh kita jadikan patokannya. Nah, kalau tua-tua, saya kira belum pernah yang bisa melihat wajah Allah dengan jelas itu, ya, sejelas itu. Kenapa? Karena mereka tidak ditunjuk. Harun aja sebagai imam, wakilnya dia, ya, setelah Musa itu kan Harun sebagai juru bicaranya, ya. Nah, Harun aja nggak pernah melihat, saudara. Apalagi tua-tua kala itu. Pasti dia juga tidak bisa melihat seperti itu, ya. Nah, saudara, memang pada waktu itu kayaknya Allah itu irit banget loh, memperlihatkan wajahnya kepada bangsa Israel. Kenapa, saudara? Karena bangsa Israel ini punya kecenderungan, saudara, ya. Kalau dia bisa melihat identitas atau satu gambar tentang Allah, oh itu begini gitu, nanti akan selalu dibikin duplikatnya. Supaya dia tidak susah-susah untuk mencari Allah, ya. Jadi dengan duplikatnya dia mulai bayangin. Nah, sampai hari ini, ya, pola itu selalu tertanam di dalam diri manusia. Ada beberapa orang nih contoh, atau kelompok-kelompok, ya. Nah, sebenarnya mereka sudah bagus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menyembah Tuhan Yesus. Tapi selalu memakai media. Ya. Selalu memakai media. Harus ada lilin, harus ada patungnya, gitu, ya. Nanti kalau ditanya, harus menghadap gambar atau apa gitu, ya. Gambar Tuhan Yesus atau patungnya Tuhan Yesus. Kalau dibilang, kamu nyembah patung, ya? Oh enggak, saya enggak nyembah patung. Ini hanya sarana supaya saya bisa membayangkan Tuhan. Ya. Jadi untuk masuk pada dimensi roh, karena dia merasa terlalu sulit, makanya dia duplikat saja. Ketika dia memandang duplikat daripada Allah itu, seolah-olah dia bisa tembus dengan Tuhan. Gitu loh. Ya. Itu gagasan ide manusia sejak dulu sampai hari ini belum hilang. Gak heran, Allah itu irit banget. Ya, irit banget, nggak pernah obral wajahnya kepada manusia pada waktu itu. Dalam Ulangan pasal 4 ayat 15. Mari kita baca. Ulangan pasal 4 ayat 15. Ya, hati-hatilah sekali. Sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Ya, nah saudara, kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman. Jadi munculnya Tuhan ini, ya, di Gunung Horeb atau Sinai ini, orang Israel nggak pernah melihat wajahnya. Ya, nah, kenapa, saudara? Allah itu kelihatannya kok irit banget untuk menunjukkan wajahnya. Ya tadi itu alasan salah satunya. Supaya apa? Nah, Anda tahu 10 hukum yang diberikan oleh Allah kepada Musa, ya, terkenal dengan 10 hukum Allah itu. Pertama, hukumnya apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, karena aku adalah Allah yang cemburu. Nah, ini hukum yang pertama. Dia nggak suka ada Allah lain selain dia. Karena dia punya sifat yaitu cemburu. Nah, yang kedua, saudara, ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Baik yang ada di atas di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah di laut. Ya, nah, jangan membuat patung. Termasuk, saudara, patungnya Allah. Tapi ini kan patungnya Tuhan Yesus, Pak. Patung tetap patung. Amin. Nah, Allah itu nggak mau dipatungkan. Amin.
Apalagi patungan. Allah itu nggak rela atau nggak suka dirinya dibuat duplikat. Setiap orang yang percaya, Anda lihat, ketika Tuhan Yesus memenangkan orang Samaria dalam Yohanes pasal 4 di tepi sungai, di tepi sumur Yakub itu, ketika perempuan itu tanya tentang penyembahan, kalau aku sudah bertobat seperti ini, aku meninggalkan Allahku, kemana aku harus menyembah? Apakah aku harus menyembah di Gunung Gerizim atau aku harus menyembah di Yerusalem? Karena ini perempuan kan perempuan Samaria, ya. Nah, orang Samaria itu kiblatnya adalah Gunung Gerizim. Orang Yahudi kiblatnya Yerusalem. Yesus itu Yahudi, lalu perempuan ini Samaria. Dia tanya, kalau aku menyembah Tuhan, apakah aku harus menyembah di Gunung Gerizim, menghadap Gunung Gerizim, atau ke Yerusalem? Yesus menegaskan, tidak. Bukan di Gunung Gerizim. Bukan di Yerusalem. Allah itu roh. Amin. Allah itu roh. Allah itu roh. Perhatikan. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran ini bukan berarti berbahasa roh. Ada orang berbahasa roh, tapi nggak masuk alam roh. Ya, nah, bedain ya. Menyembah dalam roh itu beda dengan menyembah dengan bahasa roh. Kasih tahu ya. Nah, menyembah dalam roh, Anda masuk pada dimensi roh. Melupakan apa yang real, apa yang nyata, lalu Anda masuk ke dalam yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan itu caranya membuka aksesnya cuma satu, by faith. Dengan iman. Amin. Iman itu adalah percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Masuk dalam roh. Jadi Allah itu nggak suka dibikin duplikat. Ya, dirinya dibuat patung. Nggak suka. Ya. Nah, kalau malam hari ini masih ada Bapak Ibu Saudara yang berpikir dengan konsep seperti itu. Mulai perbaiki ya. Menyembah Tuhan nggak perlu pakai mediasi. Manusia itu punya roh. Amin. Rohmu itu bisa kontak dengan Tuhan. Kalau nggak pernah Anda gunakan, nggak pernah Anda latih, kapanpun Anda nggak bisa masuk dalam dunia roh. Jadi bicara tentang dunia roh itu nggak dimonopoli oleh dukun-dukun, oleh paranormal, oleh pendeta. Enggak. Semua orang. Kita ini kan punya bagian dalam tubuh kita ini kan ada 3 bagiannya. Roh, jiwa, dan tubuh. Manusia ini sering dipengaruhi oleh 2, jiwa dan tubuhnya. Rohnya tak pernah aktif. Kesadaran sebagai manusia rohmu, itu kalau Anda aktifkan, setiap hari Anda berpikir, aku ini manusia roh. Ya. Nanti lama-lama, saudara, kesadaran akan materi akan tergeser. Sehingga Anda akan lebih kuat di daerah roh daripada di daerah materi. Tapi kalau pikiranmu, tekadmu setiap hari bangun tidur gitu ya. Bangun tidur pagi-pagi gitu ya. Nah, bangun tidurku terus mandi gitu ya. Habis mandi ngapain? Mikir, cari duit. Cien. Gitu enggak? Duit.
Makan apa ya? Kerja apa ya? Mau ketemu siapa ya? Mau kemana ya? Nah, gitu ya. Nah, ini otak Anda, ini pikiran Anda itu larinya ke hal materi. Kalau Anda latih, aku mau ketemu Tuhan. Aku mau ngobrol dengan Tuhan. Bahwa itu perlu dibangun, didevelop dalam diri Anda. Nggak instan muncul langsung gitu, tidak. Harus ada harga yang Anda bayar, betul nggak? Nah, kendalikan. Mulai ambil waktu, singkirkan. Ya, kurangi kesibukan Anda. Punya waktu untuk Tuhan. Tuhan, aku mau lihat Engkau. Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Terus bangun daerah roh Anda ini. Saya percaya, saudara, ya, nanti lama-lama rohmu lebih kuat daripada materimu. Amin. Maka Yesus berkata begini, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Perkataan itu apa? Roh. Ya. Manusia hidup bukan dari materi, tapi dari roh. Amin. Karena semua yang jadi materi itu sumber awalnya sebenarnya roh. Amin. Kalau Anda bisa melakukan semuanya dari roh, directnya, saya percaya, saudara, yang disebut materi itu gampangnya luar biasa. Ya, menyembuhkan orang sakit, kerjain di alam roh. Melakukan sesuatu, kerjakan di alam roh. Garap tubuh rohnya orang itu. Kalau tubuh rohnya sudah Anda betulkan, nggak pakai lama, sudah. Sebentar lagi, tubuh fisiknya akan berubah. Seperti apa yang sudah berubah tubuh rohnya itu. Ya. Nah, kesadaran seperti itu. Jadi mulai belajar ya, kalau doain orang itu jangan pelototin fisiknya. Anda harus bisa menembus tubuh rohnya dia. Sampai Anda bisa melihat orang yang di depan Anda itu punya dua tubuh. Tubuh roh dan tubuh materi. Lalu dua-duanya sama ini bentuknya. Karena waktu di materi rusak, di rohnya juga rusak. Jadi dua tubuh yang sama, yang rusak ini, mana yang akan Anda reparasi? Mana yang Anda oprek untuk dibetulkan? Jangan betulin yang materi. Betulinlah ya yang di alam roh ini. Roh itu gampang sekali untuk berubah, saudara. Karena roh itu penurut, materi atau daging itu lemah, bandelnya luar biasa. Ya. Nah, roh itu diomongin saja, dia nurut. Jadi kalau Anda lihat ada kaki bengkok gitu ya, di tubuh dua tubuh gitu ya. Nah, Anda omongin yang tubuh rohnya ini. Hei kaki, lurus gitu ya. Itu kaki di alam roh ini lurus gampang. Lalu Anda tinggal kuatkan, kasih tahu orangnya, ya, yakinkan dia bahwa kamu sudah sembuh. Kok ibu tahu? Kok bapak tahu? Iya, di alam roh kakimu sudah benar. Mau percaya nggak? Coba sekarang dengan iman ngomong sama saya. Siapa bilang kaki saya bengkok? Omong kosong. Kaki saya sudah lurus dalam nama Tuhan Yesus. Nah, suruh ulang-ulang terus, karena udah digarap di alam roh, saudara. Nah, saudara, kalau bicara tentang rohnya seperti itu ya. Nah, saudara, sekarang kita balik lagi sini. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Kenapa, saudara? Tuhan itu kok nggak memunculkan wajahnya supaya orang Israel itu lihat keren kan, ganteng kan, aku. Kenapa nggak begitu, saudara? Enggak, saudara ya. Karena kecenderungan orang itu kalau lihat gitu ya, dia akan bikin duplikatnya atau patungnya. Walaupun Allah, saudara, patungnya Allah sekalipun, jangan Anda buat. Dia benci dengan apa?
bentuknya sebenarnya. Apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang di air. Nggak boleh dibikin patung. Kalau dalam bahasa Inggris pakai kata image, gambarnya. Gambar siapa? Termasuk gambarnya Allah. Ya, nah saudara, di rumah saya nggak ada gambar Tuhan Yesus. Nggak ada gambar Tuhan Yesus, nggak ada. Yang ada di tembok-tembok foto anak saya, foto saya. Tapi nggak ada gambar Tuhan Yesus, nggak ada. Ya, nah orang bingung, Pak, rumahnya pendeta kok nggak ada gambarnya Tuhan Yesus? Nah, saudara, ketika dia tanya seperti itu, saya jelasin kenapa di rumah saya kok nggak ada gambarnya Tuhan Yesus. Saya mulai cerita, supaya apa? Kalau ada gambar, ya, waktu saya menyembah Tuhan, nanti saya ingatnya sama gambar itu. Oh, Yesus itu kayak di gambar itu ya. Yesus itu kayak di gambar itu ya. Nah, saya nggak bisa nembus ke dimensi rohnya. Yohanes itu melihat Yesus sudah seperti terang, sinar. Amin. Paulus itu sebelum jadi Paulus, dia masih jadi Saulus. Melihat Yesus juga begitu ya. Ketika dia jatuh, lihat apa? Lihat terang. Nah, terang itu siapa? Dia kan berbicara sendiri. Ini aku, Yesus, orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Nah, ternyata saudara, kita kadang-kadang pengen lihat Tuhan Yesus, tapi mentok sampai gambar karena Anda ada gambar-gambar seperti itu. Ya, nah sekarang kita lihat ya. Jadi kenapa Allah tidak mau menampakkan dirinya pada waktu itu kepada bangsa Israel? Karena takut digambar, takut dibuat patung ya, makanya di orang nggak usah ya, gitu ya, nggak usah lihat gua ya, gitu ya. Nanti kamu bikin patungnya. Nah, saudara-saudara, siapakah yang sebenarnya dilihat oleh orang Israel itu? Nah, ini kita mulai masuk ya. Allah Bapa tidak pernah pergi meninggalkan tahtanya di surga. Ia selalu mengirim anaknya melakukan perintah-perintahnya. Ya, perintah-perintahnya. Jadi, yang pergi datang di atas muka bumi sebenarnya tak lain dari Tuhan Yesus itu sendiri. Yesus adalah utusan Allah Bapa. Amin. Nah, saudara, di perjanjian lama ini, kalau disebut, diceritakan, Allah turun, menyatakan diri kepada si A, si B, kepada kelompok ini, dan sebagainya. Siapa sebenarnya yang turun? Yang menampakkan diri kepada orang-orang Israel, termasuk kepada tua-tua Israel pada waktu itu. Ternyata bukan Allah Bapa. Kenapa bukan Allah Bapa? Karena Allah Bapa tak pernah turun. Jadi Allah Bapa ini ada sebagaimana ada, dia tinggal di singgasananya, tahta yang dibuatnya sendiri. Ya. Setelah itu Bapa melahirkan Tuhan Yesus. Setelah ada Tuhan Yesus, Bapa ini mendelegasikan semua perkara kepada Yesus. Ya. Dan Bapa nggak pernah turun ke bumi. Yang turun, naik turun kala itu sebenarnya adalah Yahweh, ya, atau Yehova, atau Yesus, ya. Nah, saudara, Yahweh, Yesus, Yehova itu sama. Ketika dia sudah menang, dia menjadi Adonai, Tuhan, ya. Nah, diangkat oleh Bapaknya menjadi Tuhan. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun. Ya, turun dari mana? Sebab aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, perhatikan saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini.
Aku telah turun ya, dari surga. Jadi Yesus itu turun dari surga. Berapa kali ya? Ada ayat-ayat mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Nah, Yesuslah yang turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapa, ya, yang telah mengutus dia ke bumi. Gak heran, Yesus itulah yang disebut yang diutus oleh Allah. Yesus, ya. Nah, Yesus yang diutus oleh Allah turun dari surga. Sebenarnya yang disebut yang diutus Allah itu harusnya orang yang dari sana, ya, yang dari Allah. Kalau orang dari tetangga desa sebelah, saudara, lalu dia ngomong diutus oleh Allah, ya beda, saudara, kualitasnya. Amin. Tapi Yesus itu memang dia dari Allah. Kalau memang dia berbicara tentang Allah, dan dia sendiri yang memastikan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, nggak ada, saudara, ya, keyakinan yang lain yang berani menulis dengan mantap seperti Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau nggak lewat aku. Kok Yesus bisa ngomong begitu? Karena dia asalnya dari sana. Ya, kalau Anda diajak oleh orang yang belum tahu tempat itu, ya, diajak, yuk pergi ke Afrika, ya, lalu Anda tanya, emang kamu udah pernah ke sana? Gitu. Ya belum, ya. Ini baru pertama kali. Yuk kita pergi ke sana. Lah, nanti semua kemana? Ya pokoknya kita mendarat di sana, nggak tahulah nanti gimana. Kira-kira Anda berangkat nggak? Kira-kira Anda berangkat nggak? Aduh, gitu. Tapi kalau ada orang bilang gitu, ya, aku udah tinggal di sana loh, ya, udah 25 tahun saya tinggal di Afrika. Wah, di Afrika itu ada ini, ada itu, ada ini, dan itu, ini, segala macam. Dia bisa cerita semuanya. Lalu Anda diajak, ya, untuk pergi ke sana. Walaupun ongkos sendiri. Anda bila-bilain, ya, jual sebidang tanah untuk pergi ke sana, ya, bersama dengan orang itu. Anda tidak takut tersesat. Anda tahu orang yang mengajak Anda, dia tahu betul seluk-beluk di sana. Dia tahu, ya, ada hotel apa, ya, kelas berapa, ya loh, makanan di sana bagaimana, harganya berapa. Kira-kira Anda sanggup enggak untuk perjalanan Anda selama mungkin 1 bulan Anda di sana? Berapa duit yang harus Anda persiapkan? Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kenapa dia berani menjamin Anda seperti itu? Karena hanya dia yang pernah ada di sana dan pernah turun ke bumi. Amin. Yang lainnya nggak pernah. Semua adalah dari bumi yang masih pengen ke sana. Betul? Nah, ini bedanya. Iman kekristenan punya pengharapan. Karena kita mempercayai satu pribadi yang turun dari surga. Amin. Dan dia ajak kita kembali. Ya, waktu dia mau kembali ke surga, dia bilang, siapa mau ikut saya ke surga? Aku tahu jalannya. Ya, karena aku pernah dari sana dan turun ke bumi ini. Ya, nah, saudara, Yesuslah yang turun ke bumi kala itu. Dan itu sudah terjadi ribuan tahun. Tepatnya ketika manusia telah jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa juga turun sih, mengajar Adam. Ya, tapi yang paling, ya, sering, ya, itu dilakukannya ketika manusia telah jatuh dalam dosa, ya. Itu Tuhan Yesus selalu datang kepada beberapa orang untuk memilih mereka, menuntun mereka. Nah, bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah bersama dengan bangsa Israel itu selama 40 tahun dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api itu bukan malaikat. Karena itu permintaan dari Musa. Ketika Tuhan bilang, ayo kamu pergi, ya, nanti aku akan suruh malaikat untuk mengawal kamu.
Musa bilang begini, bila kau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Itu lagunya Musa. Musa bilang, aku tidak akan memimpin bangsa ini kalau engkau tidak bersama-sama dengan aku. Akhirnya Tuhan ngalah. Ya sudah, kalau kamu nggak mau malaikat, aku mau bersama-sama kamu dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Ya, ikutin panduanku, ikutin instrukturku. Kalau aku berhenti, kamu harus berhenti. Kalau aku berjalan, kamu harus berjalan. Jadi 40 tahun itu Yesus bersama mereka loh. Dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Itu bukan Allah Bapa. Ya. Jadi dari sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu kayaknya Tuhan Yesus yang paling banyak kerja. Paling banyak kerja. Jadi kalau ada peta zaman yang bilang, oh 2000 tahun ini Allah Bapa, 2000 tahun ini adalah Tuhan Yesus, 2000 tahun ini adalah Roh Kudus. Kayaknya kurang tepat. Ya. Justru ya, Tuhan Yesuslah yang bekerja paling banyak. Sejak dia keluar dari Bapaknya, lalu Bapaknya mendelegasikan tugas kepada dia, kamu boleh lakukan apa saja. Dia ciptakan ini, dia ciptakan itu, semuanya diciptakan ya di dalam kerajaannya itu. Nah, dia aktif terus sampai dia turun ke bumi zaman Adam itu sampai mati di kayu salib. Setelah di kayu salib, dia baru bilang, it's finished. Sudah selesai. Ya. Nah, setelah itu Yesus bangkit, terus 40 hari dia masih menguatkan murid-muridnya, lalu diangkat di gunung, di Bukit Zaitun itu. Di mana? Duduk di sebelah kanan Bapaknya, menantikan. Menantikan itu artinya apa? Nunggu, dia nggak lakukan apa-apa. Sampai musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Yang menaklukkan siapa? Bukan Tuhan Yesus. Yang menaklukkan Allah Bapa bersama Roh Kudus dan orang-orang percaya. Jadi ketika Tuhan sudah bilang selesai, dia nggak kerja. Sampai dia nunggu. Sekarang dia di sana ngapain? Menjadi pendoa syafaat bagi kita. Amin. Itu kerjaannya hanya gitu, doa aja. Ya. Nah, dan membuat rumah bagi kita, menyediakan rumah bagi kita nanti. Nah, sampai nanti Bapaknya memberi aba-aba lagi. Nah, saatnya kamu turun lagi ke bumi. Tuh, nanti kalau sangkakala bunyi, tet, 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 tet. Kamu turun sampai di awan-awan. Angkat itu orang percaya. Ya. Nah, baru Yesus kerja lagi tuh untuk menuntaskannya. Ya. Nah, sampai kapan? 7 tahun dia kerja. Jadilah kerajaan 1000 tahun. Yesus dirajakan di situ. Jadi raja. Dia turun sekali ya lagi untuk menghancurkan iblis dan kerajaannya. Dan setelah itu masuk babak berikutnya. Langit baru, bumi baru, kita kumpul di Yerusalem baru, kota Allah. Nah, saudara, Yesuslah yang diutus oleh Bapa ke bumi ini. Jadi Yesus yang ketemu ya dengan orang Israel pada masa itu. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun ya engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus, ya, satu kali dia minta sesuatu kepada tuh gurunya. Guru, aku minta satu hal saja. Minta apa? Tunjukkan Bapa itu kepadaku, itu cukup bagiku.
Kayaknya, saudara, Filipus itu ya apa ya? Saya bilang mendengar atau ikut Tuhan Yesus dalam pelayanan itu memperhatikan. Kenapa guruku ini setiap kali selalu ngomong tentang Bapak itu loh. Kalau aku membangkitkan orang mati, karena aku melihat Bapakku membangkitkannya. Aku mencelikkan mata orang buta, karena aku melihat Bapakku mencelikkannya. Kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, karena aku mendengar langsung dari Bapakku. Apa itu Bapak? Siapa itu Bapak? Membuat Filipus ini penasaran. Sehingga dia memberanikan diri untuk meminta sesuatu kepada gurunya. Guru, satu hal saja. Kalau boleh, tunjukkan Bapak itu kepadaku, itu cukup bagiku. Karena aku pengen tahu, Bapak itu seperti apa. Dengar, kok semua kegiatan apa yang engkau lakukan ini selalu engkau kaitkan dengan Bapak, dan Bapak itu. Nah, akhirnya Filipus bilang, tunjukkan Bapak itu kepadaku, itu cukup bagiku. Ya, lalu jawaban Yesus ini mengatakan, kata Yesus kepadanya, pada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kayaknya pertanyaan sama jawabannya nggak nyambung ya. Nangkep saudara maksud saya? Kalau Anda baca ayat 8-nya, Filipus itu nanya, guru, tunjukkanlah Bapak itu kepadaku, itu cukup bagiku. Ya. Tunjukkan Bapak itu. Tapi jawaban Yesus berkata apa? Filipus, ya, telah sekian lama kamu bersama-sama aku. Namun engkau tidak mengenal aku. Jadi dia tanya tentang Bapak atau enggak, dia bilang, kamu kan sudah bersama dengan aku. Masa kamu nggak kenal aku? Nah, ini yang saya sebut nggak nyambung, saudara. Kan aku nanya tentang Bapak. Kenapa engkau jawab tentang melihat engkau dan mengenal engkau? Nah, ya. Dulu saya penasaran ini, ya. Tuhan Yesus kenapa jawab begitu? Lah bagian B-nya ini jawabannya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Melihat Yesus, melihat Bapa. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak itu Yesus ya? Yesus ya Bapak ya? Kan melihat Yesus, melihat Bapak. Artinya, Bapak ya Yesus ya Bapak. Makanya ada aliran Jesus only. Ya, ya Bapak ya Yesus itu. Ya Yesus ya Bapak itu. Jadi Bapak sama Yesus itu sami mawon. Podo wae. Nih ayatnya. Yang sering digunakan oleh kelompok Jesus only. Ya, Jesus only bilang gini. Nih ayat ini. Barang siapa melihat Yesus, ia telah melihat Bapak. Itu artinya Bapak ya Yesus. Yesus ya Bapak. Nah, coba renungkan dulu. Selama ini kita berpikir seperti itu, bukan? Ketika Anda membaca ayat ini, Anda berpikir yang sama. Ya, lah, melihat Bapak, melihat Yesus. Sebenarnya artinya bukan Bapak itu sama dengan Yesus, bukan. Atau Yesus sama dengan Bapak, itu bukan, saudara. Yesus ya Yesus, Bapak ya Bapak. Kalau dibilang aku diutus oleh Bapak, berarti ada dua pribadi. Ada yang mengutus, ada yang diutus. Amin.
Halo? Ada yang mengutus, ada yang diutus. Kalau ini satu pribadi, Yesus ya Bapak, Bapak yang dia Yesus. Nggak perlu ada kata diutus. Amin. Halo? Nggak perlu pakai kata diutus. Aku mau pergi ke dunia. Aku mau turun ke dunia. Lah, kenapa? Ya dia sendiri kok. Betul nggak? Yang tadinya di surga, lalu dia sekarang ada di bumi. Itu nggak perlu diutus. Di sini semua percaya ya, Yesus itu yang diutus oleh Allah. Amin. Jadi Yesus yang diutus, Allah Bapa yang mengutusnya. Amin. Catat baik-baik. Renungkan dulu. Ya, yang masih bingung, ya silahkan bingung. Ya Yesus, ya Bapak, ya Yesus. Nah, nanti di bagian terakhir, ya besok kita akan bahas bagaimana berdoa. Anda berdoa itu kepada siapa? Saya temukan banyak orang kadang-kadang belepotan. Doa ya sebut Bapak, ya sebut Yesus, ya sebut Roh Kudus. Sebenarnya Anda itu sedang ngomong meminta sesuatu kepada siapa? Ya. Nah, harus fokus. Ya Bapak cecer Bapak. Yesus ya cecer Yesus. Roh Kudus ya cecer Roh Kudus. Mereka itu punya bagian bidang masing-masing. Enggak ya? Minta apa kepada siapa, gitu nanti ada nih dalam pelajaran kita. Tapi malam hari ini, kita mau bedah dulu ayat ini. Amin. Karena ayat ini selalu menjadi andalan untuk membantah bahwa Allah itu jamak. Bahwa Allah itu plural. Ya. Nah, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ingat kembali, awal tadi saya katakan, tujuan Yesus datang ke bumi untuk apa? Ada 3 hal ya. Menyelamatkan manusia, memperkenalkan pribadi Bapa, dan mengenalkan nama Bapa. Paham? 3 ya. Menyelamatkan manusia, memperkenalkan Bapa, dan mengenalkan nama Bapaknya. Kalau Anda lihat, kadang-kadang Yesus itu memakai nama Bapa. Yang disebut Alfa dan Omega siapa? Sebenarnya itu Bapa, bukan? Dia Alfa dan Omega. Sebelum ada Yesus, ada Bapa. Kalau Yesus disebut Alfa, ya tidak. Alfa Omega itu namanya Bapa. Tapi Yesus selalu kumandangkan. Ya, Alfa dan Omega. Seolah-olah dia. Sebenarnya dia sedang memperkenalkan nama itu kepada banyak orang. Ada yang namanya Alfa dan banyak sudah nama-nama daripada Bapak. Ya. Nah, Bapak yang kekal. Nah, Bapak yang kekal siapa? Ya Allah Bapak. Nah, tapi dia pernah disebut juga sebagai Bapak yang kekal atas ciptaannya. Memperkenalkan pribadinya Bapak. Ada Bapak, ada Bapak, ada Bapak. Itu loh. Ya. Awalnya, saudara, ketika awal pelayanan dari Tuhan Yesus, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Langit terbuka. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ya. Nah, saudara, Bapak memperkenalkan Yesus dulu ya. Supaya orang tahu, akulah yang mengutus orang ini. Inilah anakku. Kepadanya lah aku berkenan. Betul nggak ya? Jadi memberikan informasi kepada perwakilan manusia yang sedang ngumpul di Kali Yordan itu loh. Yang sedang dibaptis oleh Yohanes. Mereka semua mendapatkan informasi.
ada suara yang didengar audible. Ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya apa? Orang-orang menangkap, oh itu yang bilang ini anakku berarti itu bapaknya toh. Enggak ya? Berarti yang sedang keluar dari air ini adalah anak yang sedang ngomong di atas itu. Pengertian itu sudah ditangkap dari awal pelayanan Tuhan Yesus. Ya, hubungannya seperti itu. Nih anakku, ya, nih anakku. Nah, dalam pelayanannya, Yesus selalu menyinggung tentang yang ngomong inilah anakku tadi itu. Ini semua karena Bapakku itu loh. Ini semua karena Bapakku itu loh. Ini semua karena Bapakku itu loh. Nah, dia kenalkan Bapaknya kepada manusia. Ya. Nah, sehingga manusia boleh mengenal, melihat, dan boleh merasakannya. Yuk, siapa yang mau kepada Bapa? Jalannya aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Dia ajak Anda dan kita semuanya untuk datang kepada Bapa, kumpul sama Bapa nantinya melalui jalan, yaitu Yesus itu. Amin. Nah, dia kenalkan dulu kepada kita. Ada yang namanya Bapa. Amin. Nah, satu ayat lagi. Yohanes 17 ayat 6. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Dan ya, engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ya. Sekarang lihat, aku telah menyatakan atau memanifestasikan sebenarnya ya, menyatakan atau memanifestasikan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Nah, ada seseorang ya pernah diskusi ya tentang ayat Yohanes 17 ayat 6. Saya nggak sebut orangnya, tapi cukup keren juga sih orangnya. Ya, lah dia pernah berkata, Pak, ini artinya nama Yesus itu adalah namanya Bapak kan? Loh, kok Anda bisa berpikir seperti itu? Dasarnya apa? Yuk kita baca, Pak. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Loh, itu nama yang diberikan kepadaku. Yesus bilang. Jadi namanya Bapak yang diberikan kepada Yesus. Kepada Yesus itu. Ya Yesus itu namanya Bapak dong. Ya enggak, saudara. Ya, Yesus itu ya, mengatakan, aku sedang memanifestasikan namamu kepada dunia ini. Betul enggak? Makanya nama itu engkau berikan kepadaku. Nama yang mana? Bukan nama Yesus. Salah satunya Alfa Omega tadi itu loh. Kalau nanti Anda bingung tentang Alfa Omega itu punyanya Bapak atau punyanya Yesus. Nah, Anda baru nangkep ketika Anda baca Yohanes 17 ayat 6. Ya. Yesus itu diberi. Boleh. Kamu menyebut Alfa Omega dirimu. Tapi sebenarnya bukan kamu. Kamu hanya memanifestasikannya. Ketika kamu ada di bumi ini. Nanti kalau kamu udah balik lagi kepadaku, yaitu namaku. Itu bukan namamu. Ngerti nggak, saudara? Nggak ngerti ya wes. Ayo mulai pelan-pelan nanti malam ya. Saya untuk merenungkan, untuk mengerti, memahami ini cukup lama, saudara. Ya, nggak dengar begini langsung bisa paham, enggak. Coba saudara, ya. Saya sepertinya buka pinnya saja, Bapak Ibu Saudara mulai masuk pada kebenaran ini.
Ya, apa yang membelenggu, yang memblokir Anda selama ini, nanti ya Anda akan melihat semakin hari Tuhan akan semakin singkapkan kebenaran demi kebenaran itu. Jadi Tuhan Yesus itu boleh pakai nama Bapaknya, tapi hanya untuk dimanifestasikan, diperkenalkan kepada dunia ini. Ada yang namanya Bapak ini loh. Gitu loh. Ada pribadinya Bapak ini loh. Ada karakternya Bapak ini loh. Jadi Yesus itu memanifestasikan Bapaknya di dunia ini. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, supaya apa? Manusia itu akhirnya kenal kepada Bapa. Tujuan akhir Anda bukan Tuhan Yesus. Tujuan akhir Anda adalah Bapa. Amin. Yesus bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Anda dibawa untuk jadi seperti Bapa. Amin. Bukan sekedar seperti dirinya. Mengenal Yesus, masuk ke dalam Yesus, itu akses untuk sama-sama masuk ke dalam Bapa. Karena Yesus pun akhirnya nanti setelah kerajaan 1000 tahun, dia akan masuk ke dalam Bapa sehingga Bapa menjadi yang utama di atas semuanya. Amin. Nah, Yesus di mana? Di dalamnya. Kalau Anda satu dengan Yesus, sudah menikah dengan Yesus, dua jadi satu. Di hadapan Bapa Anda satu. Yesus masuk, Anda juga masuk ke situ. Taruh di mana? Di vilanya Allah Bapa. Namanya Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, besok kita akan lanjutkan lagi ya. Semakin seru dan semakin bingung. Semakin seru dan semakin bingung ya. Nah, coba direview lagi. Ada rekamannya, Bapak Saudara, dengar pelan-pelan. Ya. Belum jelas, dengerin lagi. Bagian mana, bagian mana, bagian mana. Mungkin waktu mendengar live seperti ini, ada yang kelewat. Review lagi ya. Nah, melalui YouTube. Ya, nanti pasti malam udah di-upload sama Bu Hilda. Ya. Nah, besok udah bisa dipelajari lagi. Dan nanti ketika saya masuk lagi untuk kelanjutannya, Bapak Ibu Saudara sudah mulai nyambung. Buku 4 itu harus pelan-pelan, Saudara. Karena pelajarannya berat. Amin. Enggak semua orang lebih cepat untuk nangkepnya. Oleh sebab itu, kita pelajari bersama-sama dengan cermat. Amin. Oke, ya. Besok pelajarannya adalah ya, bocorannya ini. Tritunggal menurut para pelihat. Nah, ya. Keren ya. Tritunggal menurut para pelihat. Ajak teman-teman yang lain untuk mengenal Allah Tritunggal kita ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.